Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiani dengan NPM 20.01.01.0131. Saya di sini bertujuan untuk menyampaikan pendapat saya mengenai soal-soal asesmen akhir semester AIK 4 yang diajarkan oleh Bapak Hamron. Nah, di sini yang pertama saya akan menyampaikan tentang pandangan Islam tentang riba dan bunga. Apakah bunga itu halal atau haram? Yang sudah disertakan oleh dalil-dalilnya. Menurut saya, bunga itu sama dengan riba. Yang dimana bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase bunga dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba? Ada dua pendapat. Nah, jadi menurut saya kalau bunga itu termasuk riba. Tapi di sini ada dua pendapat. Yang pertama itu menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fikih bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Dan kedua pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba adalah ada beberapa hal yang menjadikan ini masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan tokoh Islam. Antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga. Yang pertama, pada persoalan tingkat bunga. Pada tingkat yang wajar, maka bunga diperbolehkan. Namun, tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha, dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 130 merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa itu. Jadi mereka dengan cara menambahkan bayaran jika hutang itu tidak bisa dibayar ketika sudah jatuh tempo. Nah, dengan kata berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliyah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat-lipat ganda. Bukan berarti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal. Nah, Quraisy Shihab juga menafsirkan bahwa ayat ini bukan merupakan syarat. Jadi, walaupun tidak berlipat ganda, berarti bunga tetap tidak halal atau haram. Pengertian riba sekarang secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan atau zalim atau diam menerima ketidakadilan. Nah, pengambilan tambahan bahwa batil yang menimbulkan kezaliman ini di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian, esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam
perekonomian. Penafsiran ini diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 276 dan ayat 278 sampai dengan 279. Ayat terakhir turun tentang proses pengharaman riba. Jadi bunga dan riba itu sama. Mereka akan sama-sama haram dan tidak diperbolehkan terhadap Islam. Selanjutnya, mengenai tentang bank dan perusahaan menanam modal, tentang pandangan Islam. Penanaman modal. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin atau falah. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi atau tanam modal. Investasi berasal dari berasal dari bahasa Inggris investment, dari kata besar invest yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab, investasi disebut dengan istismar, yang bermakna menjadikan berubah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Dalam kata investasi didefinisikan sebagai dalam Webster New Collocative Dictionary, kata invest didefinisikan sebagai to make us for future benefits or advantage and commit atau money in order to earn and financial return. Kemudian kata investment ini diartikan sebagai the outlay of money for income or profit. Sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanam uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, meskipun terkadang buntung atau rugi karena investasi merupakan dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Nah, investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi. Artinya, pada unsur ketidakpastian, dengan demikian peroleh kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Nah, suatu saat mungkin yang akan mengalami keuntungan banyak, mungkin sedang saja atau lumayan. Hanya kembali modal, mungkin pula bangkrut dan kena tipu. Nah, oleh sebab itu Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti pra-investor, pedagangan, supplier, dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh
butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan di akhirat. Nah, berikut ini beberapa ayat tentang seruan untuk berinvestasi, untuk bertanam modal, yaitu terdapat pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 18. Nah, di sini berartikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan ada yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung ajaran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Karena dalam Islam, semua jenis kegiatan kalau yang diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat. Juga setiap kegiatan investasi ini. Berikutnya, mengenai hubungan antara zakat dan inflasi, serta dalil-dalilnya. Nah, di sini zakat itu merupakan rukun Islam keempat. Terdapat 2 macam zakat yang wajib diketahui para umat Islam. Yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal. Menurut peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk memberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariah Islam. Nah, dilansir dari situs Basnas, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim apabila zakat mencapai syarat yang ditetapkan. Dan sedangkan inflasi adalah gejala yang memperlihatkan kenaikan tingkat harga umum yang berasal dari yang berlangsung terus-menerus. Jadi kenaikan harga tersebut tidak terjadi saat karena apabila hanya sementara tidak dapat dikenakan sebagai inflasi. Hubungan zakat dan inflasi. Menurut saya, hubungan zakat itu mungkin zakat dapat dinaikkan, tidak. Zakat dapat berubah, atau mereka yang ingin memberikan zakat seperti zakat mal, mereka dapat melipat gandakan zakat mereka namun tidak berlebihan, sekadarnya. Jadi inflasi dan zakat itu hampir berhubungan. Dengan adanya seperti zakat dapat disamakan dengan investasi. Mereka dapat menaikkan harga mereka untuk berinvestasi untuk diri mereka sendiri. Nah, ini dapat dinyatakan pada surah Al-Quran, itu surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. Jadi, para ulama itu sepakat mengeluarkan hukum zakat itu wajib, dan investasi terhadap investasi yang dinamakan zakat, mereka dapat
melipat gandakan sesuai yang mereka butuhkan. Jadi dapat bermanfaat untuk masyarakat dan untuk diri kita sendiri yang nanti akan berimbas pada di akhirat maupun di duniawi. Berikutnya, asuransi. Apakah diperbolehkan dalam Islam? Nah, di sini tentang asuransi. Menurut saya, Islam itu mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan dengan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Jadi memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dalam melakukan kegiatan investasi. Ada kesalahan. Nah, maaf. Jadi hukum asuransi dalam Islam itu sesuai Al-Quran meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam Al-Quran, namun terdapat 3 dasar hukum asuransi dalam Islam yang terdapat pada Quran dan hadis beserta dalilnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi dan yang berarti, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa atau pelanggaran. Nah, terdapat juga pada surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, dalam hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Di sini juga terdapat hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang berkata, barang siapa melepaskan dari seseorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari akhirat. Dari ketiga dasar hukum ini tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum asuransi dalam Islam adalah diperbolehkan, asalkan bertujuan untuk tolong-menolong dan tidak mengandung unsur ribawi yang dilarang. Apabila itu mengunsurkan ribawi, maka asuransi itu akan dinyatakan haram. Baik, terima kasih, itu yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.